Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Nadia Zain Aulia. Kali ini aku bakalan sharing tanda kehamilan sebelum terlambat haid, pengalaman pribadi yang aku rasakan. Dan aku juga bakalan sharing pengalaman kehamilan pertama aku di trimester pertama. Apa aja yang aku rasain, apa aja yang aku alamin. Aku bakal ceritain semuanya di sini. Buat teman-teman yang belum subscribe, mendingan di subscribe dulu. Jangan lupa like, comment, dan share. Nah, sekarang aku bakal ceritain tanda hamil sebelum terlambat haid yang aku rasain. Pertama, itu sakit kepala. Sakit kepala yang aku rasain ini memang sih biasanya menjelang haid juga aku merasakan sakit kepala, tapi aku ngerasain itu beda banget karena sakit kepalanya itu bener-bener kayak bikin berat banget, kayak aku ngerasanya itu lagi kurang darah gitu. Jadi kalau misalnya dari tidur ke berdiri itu langsung puyeng yang gimana gitu, pusingnya itu kerasa banget. Bukan nyut-nyutan kayak migrain ya, tapi lebih ke kayak kalau kita gerakin kepala itu kayak teng 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 gitu. Terus yang kedua, aku ngerasain badan aku tuh lemes banget. Aku juga sempat kaget. Jadi itu aku rasain seminggu sebelum jadwal haid aku harusnya terjadi ya. Jadi kan biasanya tuh aku ada hitungannya. Aku tuh udah kayak punya kalender sendiri gitu. Aku selalu catat haid bulan kemarin tanggal berapa, terus haid bulan ini harusnya tanggal berapa, itu ya udah kehitung sendiri gitu kan, kayak kalkulator haid gitu. Seminggu sebelum hari dimana aku harusnya haid, itu aku ngerasain badan aku bener-bener lemes banget, kelelahan, cepet banget capeknya. Aku juga gak tahu kenapa. Pokoknya hal itu gak pernah aku rasain sebelumnya. Saat aku ngerasain pusing dan lemas itu, aku cuma bisa tidur aja, aku cuma bisa banyakin istirahat. Dan aku belum curiga saat itu aku hamil atau enggak, karena aku belum berpikir ke situ ya. Berhubung jadwal haid juga masih lumayan agak jauh kan, ada waktu semingguan lagi gitu. Jadi ya udah, aku mencoba untuk relax aja, aku abaikan semuanya. Yang ketiga, aku ngerasain sakit pinggang. Ini nih yang bikin aku aneh, karena aku tuh nggak pernah ngerasain sakit pinggang yang bener kayak ditusuk-tusuk gitu. Rasanya itu pokoknya bukan kayak salah tidur, bukan kayak salah duduk ya. Rasanya itu kayak ditusuk-tusuk gitu. Tapi saat itu aku masih mengabaikan rasa sakit pinggang, rasa pusing dan kelelahan itu, dan aku belum curiga apa-apa. Terus aku juga ngerasain sakit di kedua payudara aku. Nah, kalau sakit payudara itu memang biasa ya, sebelum menjelang haid juga aku kadang ngerasain itu. Jadi pas begitu kedua payudara aku sakit tuh aku ngerasain, oh kayaknya ini mau haid deh. Tapi aku juga sedikit curiga karena biasanya tuh aku nggak ngerasain hal-hal yang sebelumnya tadi, kayak sakit pinggang, terus badannya lelah. Biasanya tuh nggak kayak gitu dan kram. Baru di situ aku curiga. Hari dimana harusnya besoknya aku haid, di situ baru aku memutuskan untuk tes pack ya. Jadi aku tes packnya itu di hari dimana harusnya aku haid, di jadwal kalkulator haid aku. Pagi-pagi aku tes pack dan alhamdulillah ternyata garis 2. Aku juga baca-baca dari beberapa pengalaman teman-teman, terus aku juga baca-baca dari beberapa artikel di internet. Mereka itu tanda hamilnya itu salah satunya itu ada pendarahan implantasi. Nah, aku pribadi itu nggak ada, aku nggak ada pendarahan dulu, jadi makanya aku nggak curiga aku hamil. Aku curiga aku hamilnya itu saat aku kram bawah perut dan sakit pinggang. Nah, aku tes pack saat jadwal mens hari pertama itu langsung positif ya. Aku nggak nunggu terlambat haid dulu. Ini dia fotonya, foto pertama kali aku tes pack pagi-pagi. Ini bener-bener kayak ngingetin aku banget saat itu rasanya seperti apa, sensasinya, kagetnya, senengnya, terharu, pokoknya bener-bener wow. Oh my god, wow. Ada juga loh pengalaman teman-teman lain yang mana positif di tes packnya itu setelah seminggu telat haid, setelah 2 minggu telat haid, atau bahkan setelah 1 bulan telat haid baru garis 2. Jadi gak usah terburu-buru, gak usah dipikirin, gak usah pusing, gak usah stres, jalanin aja. Dan yang pasti harus tetap happy. Nah, terus apa yang aku lakuin setelah positif hamil? Jadi setelah tes pack,
aku besoknya itu langsung datang ke dokter, salah satu dokter di Sukabumi. Aku cek ke dokter, aku liatin hasil tes packnya. Ini dia nih. Setelah aku liatin, aku di USG sama dokter. Yang kelihatan itu hanya penebalan dinding rahim aja. Jadi saat kunjungan pertama itu belum terlihat kantung kehamilan, tapi kalau dihitung dari HPHT, hari pertama HI terakhir, itu usia kandungannya itu udah memasuki 5 minggu saat itu ya, saat kemarinnya aku tes pack, terus besoknya kan aku ke dokter, nah itu aku udah 5 minggu kehamilan, tapi pas dicek itu belum ada kantung kehamilan. Nah, hasilnya seperti ini aku masih simpan hasil USG-nya, tuh. Jadi baru ada penebalan dinding rahim aja. Tapi waktu itu dokter bilang kemungkinan ini terjadi kehamilan dan aku disarankan untuk bed rest. Aku dikasih vitamin dan penguat. Pulang dari dokter langsung aku bed rest. Aku gak ngelakuin hal apapun, hanya tidur aja, makan, sholat, mandi, dan aku tuh gak yang warawiri kemana-mana, bener-bener kayak diem aja di kasur. Karena waktu itu kan aku bilangin ke dokternya kalau aku tuh ngerasain sakit pinggang dan kram perut. Dokter menyarankan aku untuk bed rest karena harusnya kehamilan itu nggak ada sakit kram bawah ini nih, kram perut itu. Jadi itu harusnya nggak terjadi, makanya aku disuruh bed rest. Aku bed rest, minum vitamin dan penguat dari resep dokter. Setelah 2 minggu kunjungan pertama ke dokter itu, aku berkunjung lagi ke dokter. Alhamdulillah saat itu kantung kehamilan udah kelihatan ya. Nah, jadi ini dia hasilnya. Ini juga aku masih simpan hasil USG-nya. Nah, ini setelah 2 minggu dari kunjungan pertama aku ke dokter. Bener-bener seneng banget, kantung kehamilan udah kelihatan, janinnya juga udah kelihatan masih kecil banget, dan detak jantung juga masih samar tapi udah terdengar. Ini dia videonya. Lalu 3 minggu setelahnya aku juga kontrol lagi ke dokter pastinya untuk memastikan kehamilan aku. Alhamdulillah setelah 3 minggu itu tepatnya di usia kandungan 10 minggu ya. Jadi setelah 3 minggu dari kunjungan kedua tadi, aku datang lagi ke dokter, aku cek lagi kondisi kehamilan aku. Alhamdulillah dede bayinya udah kelihatan tuh. Jadi ini dia, aku simpan semua hasil-hasil USG-nya. Ini usia kandungan 10 minggu ya. Tuh, 10 minggu. Jadi dari pertama tes pack itu aku 3 kali kontrol ke dokter, jeda waktu 2 minggu dan 3 minggu. Nah, ini alhamdulillah dede bayinya udah kelihatan, kantung kehamilannya juga pastinya udah ada ya, karena ini udah ada dede bayinya juga. Nah, di sini aku baru bisa mulai aktivitas normal, tapi tetap aku membatasi nggak yang terlalu capek, nggak yang terlalu berat ya, karena memang bawaannya juga lagi hamil muda seperti ini tuh bawaannya tuh capek, ngantuk, lelah gitu. Dan aku juga bakalan sharing pengalaman kehamilan pertama aku di trimester pertama. Jadi saat hamil 5 minggu yang aku rasain itu belum ada mual sama sekali, belum ya. Pas 5 minggu itu, pas hari pertama tes pack, yang aku rasain cuma pusing, yang tadi aku sebutin aja, pusing, sakit pinggang, dan kram. Terus aku bed rest setelah 2 minggu, aku juga belum ngerasain yang namanya mual saat itu. Jadi masih kayak lelah aja, lemes badannya dan pusing. Baru deh pas masuk usia kandungan 8 minggu itu aku bener-bener mual parah banget. Mualnya bener-bener gak ketahan, itu setiap hari tuh gak kehitung berapa kali aku mual muntah. Bener-bener nikmat banget. Tapi karena memang aku juga lagi bed rest, jadi gak terlalu parah ya. Aku gak terlalu ngejalaninnya, gak terlalu berat, karena memang aku kondisinya istirahat terus di rumah. Cara aku menangani mualnya itu sebisa mungkin aku makannya itu gak yang terlalu banyak, tapi gak yang terlalu sedikit. Jadi sekalinya makan itu porsinya
sedikit-sedikit tapi sering. Terus yang kedua aku konsumsi madu. Yang ketiga aku juga konsumsi jahe ya, karena katanya jahe itu bisa menghilangkan mual. Tadinya aku mau konsumsi permen jahe, tapi karena menurut aku itu terlalu manis, apalagi kalau misalnya sebelum tidur aku harus makan permen jahe, menurut aku itu nggak bagus ya, karena dia kan banyak banget kandungan gulanya. Jadi aku slice jahe aslinya aja, dan aku bener-bener kayak konsumsi jahe. Terus setelah itu kebiasaan aku nih saat menjalani mual-mual saat kehamilan di trimester pertama, itu biasanya habis makan aku langsung istirahat. Habis makan itu aku nggak ngelakuin aktivitas apa-apa, karena aku takutnya malah apa yang udah masuk itu keluar lagi, karena itu tuh bener-bener sesusah itu masukin makanan ke dalam mulut, karena memang bener-bener mual banget. Jadi begitu aku bisa makan, itu aku biasanya menjaganya itu biar nggak keluar lagi, aku istirahat. Dan ya itu tadi, kebanyakan di trimester pertama itu aku tidur terus karena bawaannya bener-bener kayak lelah, capek, lemas, terus mual, terus sering banget buang air kecil. Nah itu dia, tiap malam tuh benar-benar kayak bolak-balik terus buang air kecil. Masya Allah, alhamdulillah semuanya bisa dijalani sampai aku itu mualnya itu kurang lebih sampai usia kandungan 5 bulan ya. 4 bulan sih itu udah lumayan mereda, tapi yang pulih banget dan akunya energik tuh di usia kandungan 5 bulan kurang lebih. Nah jadi itu tadi pengalaman kehamilan pertama aku di trimester pertama ya, yang aku rasain, yang aku alamin. Intinya semua dijalanin ikhlas, semua dijalanin dengan happy, jangan stres, dan pastikan teman-teman jangan paksakan badan teman-teman ya. Aku pribadi kalau udah benar-benar kayak ngerasa lelah banget, kalau udah benar-benar kayak ngerasa lemes banget, aku mendingan tidur. Karena nggak apa-apa, itu tandanya janin kita lagi mau berkembang di dalam perut, makanya pengennya itu maminya tidur, gak banyak aktivitas. Buat teman-teman yang belum subscribe, sekali lagi jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share. Mudah-mudahan sharing aku kali ini bermanfaat buat teman-teman ya. Buat teman-teman yang lagi hamil muda, semangat, jangan stres, jangan banyak pikiran, happy, banyakin istirahat, makan bergizi, makanannya jaga, minum susunya, minum vitaminnya, dan jangan lupa rutin cek ke dokter. Untuk para pejuang garis 2, aku doakan semoga bulan ini teman-teman segera menyusul untuk garis 2-nya. Sekali lagi, ini merupakan pengalaman pribadi aku ya. Bisa jadi antara aku dan teman-teman semuanya mungkin mengalami pengalaman yang berbeda. Sekian dari aku, mudah-mudahan bermanfaat. See you in the next video, bye. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See you in the next video. Bye.